Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting ini, di mana ini adalah kegiatan yang insya Allah akan dijalankan oleh Kafah Waris Center, memberikan konsultasi waris secara gratis untuk umum, dan Alhamdulillah di bulan Oktober kita bisa buka kembali. Bulan lalu kebetulan tidak bisa, dan Alhamdulillah ini kita akan lanjutkan untuk konsultasi ini. Kami mempersilahkan nantinya kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat. Tak lupa selawat beri salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dan kita berbanyak salawat kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita on time ya, karena ini kita diskusi, maka bagi yang sudah masuk tentu ini adalah keberuntungan bisa langsung bertanya ya, waktunya bisa dimanfaatkan. Untuk itu langsung saja kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan untuk Al-Quran untuk mengajarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita untuk konsultasi ini sesinya akan diserahkan langsung kepada Bapak Ibu bisa bertanya. Berhubung pesertanya belum ramai, jadi kalau Bapak Ibu langsung open mic bisa terlihat. Tapi kalau nanti mulai ramai, silakan raise hand untuk menandakan siapa yang duluan bertanya, kita akan urut sesuai raise hand. Dan bisa juga bertanya melalui chat Zoom. Nah, untuk ini langsung saja karena waktu kita ya kita coba manfaatkan untuk kali ini selama sesi konsultasi, maka kami akan coba bantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang mana tentunya ini seputar pertanyaan yang umum yang masih bisa kita lakukan pada malam hari ini untuk penyelesaiannya. Namun jika penyelesaian itu butuh waktu khusus dan butuh penyelesaian dengan perhitungan dan lainnya, maka itu tentu butuh sesi tersendiri. Bapak Ibu nanti bisa dengan cara konsultasi secara private ataupun dengan cara ikut belajar bersama Kafah Waris Center. Alhamdulillah kita sudah banyak alumni training dan mentoring yang bisa membantu ya menyelesaikan masalahnya. Dan kalau Bapak Ibu nanti sudah ikut training, maka ada grup-grup yang konsultasinya bisa dilakukan di sana secara private. Nah, itu mungkin informasi sekilas. Dan Alhamdulillah mungkin di sini kalau saya perhatikan ada juga beberapa orang yang baru. Mungkin sedikit sebelum kita buka ya. Jadi perkenalkan kami dari Kafawari Center, saya Rahmat Junaidi. Saya termasuk founder dari Kafawari Center ini yang mendirikan bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli, di mana untuk ilmu yang akan diberikan akan langsung diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusron Ramli, di mana Ustadz sudah banyak membantu para peserta dari berbagai ikut dalam training, pelatihan, seminar, dan juga membantu menyelesaikan masalah kasus-kasus yang ada di lapangan, termasuk untuk berbagai kalangan dari pengusaha, karyawan, dan lainnya, bahkan pernah menyelesaikan ya sampai 300-an ahli warisnya, yaitu dari salah satu konsultan yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah, dalam sana kita bahagia dan Ustadz kita, insya Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan kasus waris ini dengan metode yang spesial atau metode khusus, yaitu metode bahkan dengan teknik yang sangat membantu, memudahkan, yaitu namanya teknik mind mapping. Teknik mind mapping ini nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lengkap, bisa ikuti di seminar ataupun trainingnya. Lebih kurang seperti di belakang layar saya ini, background saya, itu adalah konsep dari teknik mind mapping, kita petakan. Nah, kita petakan. Nah, makanya Bapak Ibu yang nanti jika memang ingin menyelesaikan kasus warisnya, ya ingin menyelesaikan sendiri maupun membantu menyelesaikan kasus orang lain, maka bisa belajar dengan cara mudah. Nah, itu saja mungkin sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Langsung saja untuk ini saya ulangi, ada yang baru masuk ya. Eh, Cara yang kita lakukan adalah metodenya Bapak Ibu boleh raise hand atau open mic langsung.
Nanti saya akan memanggil atau menyebut nama Bapak Ibu untuk silakan memberikan pertanyaan. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan, silakan sampaikan nama dan asal kotanya. Kemudian lanjut dengan pertanyaannya. Nah, itu mungkin yang bisa informasinya. Nah, Alhamdulillah, Alustar kita sudah join, sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Alhamdulillah ini Ustadz Yusron Ramli yang sudah bergabung bersama kita, Insya Allah yang akan membersamai kita pada malam hari ini, membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan persoalan atau kasus-kasus yang mungkin ada yang mau ditanyakan malam hari ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Insyaallah. Silakan raise hand bagi yang mau bertanya, kami buka mulai dari sekarang. Silakan. Atau open mic langsung juga kami persilakan, karena masih terdeteksi ya dari jumlah yang ada. Ada Bapak Ibu? Oke, di sini ada Bu Mardiah ya, Bapak atau Ibu Mardiah, Bu, ya, yang sudah open mic. Silakan kalau memang ingin bertanya, sebutkan nama dari kota mana dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Merdia dari Kota Medan. Dengar Ustaz? Agak kecil ulang Bu, Bu Mardiah dari mana tadi? Dari Kota Medan. Oke, silakan lanjut Bu. Nah, saya mau nanya masalah waris ini. Apa sampai masa masa waktunya itu kita pembagian waris itu sama keluarga itu sampai tenggang waktunya sampai kapan? Apakah setelah kematian seseorang itu 1 minggu, sebulan, 2 bulan gitu? Kewajiban bagi ahli warisnya itu untuk membagi-bagi harta yang ditinggalkan tadi. Oke, itu Bu pertanyaannya selesai? Cukup Bu? Sampai jangka waktunya itu, Ustaz. Bu ya, oke. Apakah boleh Oh, kita jangka waktunya ya. menunda waktunya itu 1 tahun, 2 tahun itu? Maksudnya batas kewajiban kita gitu untuk Oke. Oh ahli ya. waris. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Jadi mengenai waktunya Ustaz ketika ada yang meninggal. Baik, langsung saja kepada Ustaz Yusril kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, oke, baik. Jadi yang pertama kita perlu pahami bahwa ketika ada orang yang meninggal atau orang yang wafat, maka seketika itulah kepemilikan hartanya berpindah kepada ahli waris. Ya, jadi ketika ada orang meninggal, hartanya langsung berpindah kepemilikan kepada ahli waris, di mana eh, ahli waris itu kesemuanya mereka itu berserikat dalam memilikinya, namanya syirkatul amlak. Jadi mereka berserikat dalam memiliki harta yang diwariskan oleh si mayit. Dengan porsi kepemilikan itu masing-masing sesuai dengan porsi waris. Nah, misalnya ada seorang katakanlah suami ya, laki-laki meninggal. Nah, kemudian ahli warisnya ada istri, katakanlah ada ibu kandung, lalu kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ketika dia meninggal, hartanya itu langsung berpindah ke pemilikan. Tentunya saja setelah ditunaikan kewajiban ya, seperti misalnya melunasi utang, membayarkan wasiat dan seterusnya. Nah, jadi begitu si suami meninggal, dengan kasus seperti tadi, maka harta yang ditinggalkan itu istrinya memiliki hak di harta tersebut katakanlah 1/8. Kemudian ibu kandungnya memiliki hak katakanlah 1/6. Nanti sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan 2/1. Nah itu eh, ketika belum dibagi, jadi mereka memiliki hak bersama. Nah sampai kapan ini harus dibagi? Di dalam ilmu faraid itu sebenarnya semakin cepat dibagi itu semakin bagus. Semakin cepat dibagi semakin bagus. Kenapa? Untuk menyampaikan hak orang ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan hak orang itu kan semakin cepat diberikan semakin bagus ya. Nah, kapan kadarnya sampai wajib itu adalah ketika misalnya kalau tidak dibagikan itu akan terjadi perselisihan ya, seperti itu. Jadi kalau tidak dibagikan akan terjadi perselisihan.
Katakanlah salah satu ahli waris itu sudah menuntut dan dia katakanlah meminta harus segera dibagi, maka dan ketika tidak dibagi itu bisa terjadi katakanlah perselisihan keluarga. Maka pada posisi itu memang sudah harus dibagi, ya. Nah, apa manfaatnya kalau segera dibagi? Itu adalah untuk mencegah yang pertama. Kalau segera dibagi itu kan hak orang langsung diberikan. Jadi haknya istri, haknya ibu, haknya anak itu langsung diberikan. Nah, ketika sudah diberikan berarti kan sudah selesai urusan masing-masing. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang meninggal berikutnya, maka bagian mayit saja yang dibagi. Nah, seperti itu. Katakanlah setelah ayah meninggal, harta belum dibagi, katakanlah salah satu anak laki-laki ada yang meninggal. Nah, kalau hartanya belum dibagi, ini kan berarti bagian anak laki-laki saja belum diberikan, ini bagiannya harus diturunkan lagi ke ahli warisnya. Ya. Sementara ahli warisnya katakanlah ada istrinya, ada anaknya. Nah, akhirnya kemudian nanti kalau harus dibagi, akhirnya pembagian itu menjadi bertingkat, ya, pembagian dari orang tuanya lalu kemudian ke anaknya. Nah, ini nanti akan semakin rumit kalau kemudian ada lagi yang wafat berikutnya. Itu yang pertama, kenapa harus segera dibagi. Yang kedua, ini mencegah supaya ahli waris itu tidak berdosa. Nah, apa mungkin akan terjadi dosa? Itu sangat mungkin ketika katakanlah harta itu dimanfaatkan oleh hanya salah satu ahli waris. Katakanlah ditinggalkan rumah, lalu rumah itu katakanlah disewakan ke orang lain. Dan hasil sewanya itu hanya dimanfaatkan oleh salah satu anak, ya. Sementara kan itu menjadi harta bersama. Nah, kalau dimanfaatkan oleh hanya salah satu anak, maka dia harus meminta keridhaan daripada ahli waris yang lain. Kalau tidak, itu hukumnya sama dengan dia mengambil harta milik orang lain. Ya, kenapa? Karena itu masih bercampur. Nah, dia memang memiliki hak di situ, tetapi haknya itu ada batasannya. Batasannya itu sebesar porsi waris yang dimilikinya. Nah, mungkin seperti itu, Bu, ya. Kurang lebih penjelasannya secara singkat. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, Silakan, Pak terima Rahmat. kasih, Pak. Baik. Sudah terjawab ya Bu ya. Jadi kalau ditanya kapan bolehkah setahun, nah tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa seharusnya agar menjaga ya tidak terjadi konflik dan lainnya langsung dibagikan. Barangkali mungkin Bu Mardiah masih ada yang mau tanyakan atau mungkin kurang pas atau dengan jawaban dan lainnya cukup. Masih ada yang nanya yang lain nggak Ustaz? Nanti mengganggu. Ada satu lagi Ustaz. Oke, Iya, Boleh. Ini boleh. kan boleh, boleh. Yang Ya, lain nanti boleh sambil resen waktu Richard ya. Silakan Bu. ya suami meninggal. iya, Jadi anak-anak yang ditinggalkan ini masih kecil. iya. Harta warisan itu dibagi-bagi apa mereka masih kecil apa setelah mereka nanti besar gitu. Oh, Oke. gitu ya. Ya, Belum besar. oke. Apakah kita itu kalau kita mengelola hartanya itu apa enggak itu termasuk harta anak yatim gitu Ustaz? Takutnya Iya, ada subhat di dalamnya gitu. iya, Baik, silakan iya. Pak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya meninggal suami, katakanlah eh, anggap aja ibu kandung dari suami sudah meninggal, ya. Anggap aja kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, kemudian ada anak laki-lakinya. Berarti kan ahli warisnya hanya istri dan anak-anak saja. Ya, jadi bagi Iya. waris itu tidak melebar keluar. Keluar itu artinya Iya. tidak ada hak saudaranya daripada si mayit Karena ada dan anak laki-laki yang diapain Ustaz? anak Iya. laki-lakinya ada, ya. Ada anak laki-lakinya ada dua. Jadi kalau Iya, secara waris kan nggak menyebar keluar harta mereka kan? betul ya, betul. Berarti hanya untuk anak-anak saja, ya. Ya, orang Nah, tuanya. bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini memang eh, dibuat pembagian di atas kertas saja dulu, Bu. Jadi di atas kertas itu kan ketahuan tuh berapa bagian dari masing-masing anak. Nah, eh, itu bagiannya masing-masing. Nah, kemudian bagiannya itu dikelola oleh orang tuanya, dalam hal ini ibunya kan atau walinya, ya. Nah, orang tuanya lah yang kemudian mengelola sampai dia balik. Jadi mungkin dipakai untuk biaya hidup dan biaya pendidikan, ya. Kalau misalnya nanti akan ada sisa itu lalu kemudian diberikan kepada anak tersebut. Nah, gitu Bu apanya, ya. Jadi dibagi aja di atas kertas. Artinya
di atas kertas ada catatan bahwa masing-masing anak ini bagiannya yang mana gitu. Boleh jadi nanti sambil karena dia masih kecil itu kan dibiayai lalu kemudian dipakai untuk biaya pendidikan dan lainnya. Kalau memang habis ya berarti ya sudah itu adalah habis dipakai untuk membiayai si anak. Tapi kalau misalnya nanti ada yang sisa, nanti sisanya tuh diberikan lagi ketika dia sudah balik gitu. Nah gitu Bu, Setelah penjelasannya secara singkat. setelah balik kita kasih warisnya ya Ustaz. Ya, seperti itu. Oke. Dan dulu Ustaz masih ada yang menanya Ustaz. Ya, oke, Oke. baik. Oke, baik Bu Mardia, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini gunanya ya, ini hal yang ditanyakan kita berterima kasih nih karena ini hal yang banyak ini terjadi di masyarakat kita. Jadi hal-hal yang seperti ini dengan kita bisa ikut eh, masuk ke Zoom ini, alhamdulillah semoga membuka pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah di sini tadi ada di chat minta izin bertanya ya, kita persilakan tentunya kepada Bu Wati. Mungkin ini ada juga Bu Desi ya berikutnya barangkali ya. Oke, Bu Wati, untuk ini kami persilakan open mic. Silakan Bu bertanya. Sebutkan Ya, nama dari kota mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Wati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Wati dari Surabaya, Ustadz. Ya, Ya, silakan Bu. silakan. Iya, saya juga punya kasus waris yang hampir mirip sama ibu tadi yang dari Medan tadi. Eh, Ayah saya meninggal itu Mm-mm. eh, saya eh, se- gini, saya dari saya adalah dari istri ayah saya yang pertama. Ayah saya Mm. nikah 3 kali. Oh, 3 kali ya. Dari, saya dari istri pertama 3 anak, laki, perempuan, perempuan. Terus dari istri kedua ada 1 perempuan. Dari istri ketiga ada 4. Bentar Bu Kondisi ditutup Dari dulu. waktu istri, sebentar Bu. Dari istri Biar langsung pertama, ke anak pengalaman Bu. laki-laki berapa? 1, Laki-laki 1 ya. Perempuan? perempuan 2. Oke. Kemudian istri Dari kedua, istri kedua perempuan 1, perempuan 1, laki-laki? Nggak nggak ada ya. ada. Ya, dari Kemudian istri istri ketiga, ketiga laki 4, perempuan laki 4, perempuan 1. 1 ya. Terus Nah, waktu bapak meninggal itu masih punya orang tua masih lengkap. Kakek nenek saya oh masih lengkap. kakek nenek masih lengkap ya. Nah, terus Hmm. Terus ini istrinya dinikahi dalam keadaan gadis semuanya ya. iya, Oh, gadis gadis semua. semua ya. Ah Tapi ya. yang istri 1 sama kedua itu posisi udah cerai. Jadi Oh, yang cerai. istri ketiga, Ya, istri ketiga masih masih sambung kan waktu itu. Dan ya, waktu bapak meninggal itu posisi anak yang dari istri ketiga ini masih kecil-kecil semua. Jadi masih ya, yang paling besar itu masih masih kelas 3, kelas 2, mm, kelas 1 sama masih dalam kandungan. ya, Nah, waktu bapak meninggal itu kan juga ninggal utang banyak, tapi aset juga banyak, tapi asetnya bukan dalam bentuk cash, dalam bentuk rumah, toko, tanah kayak ya, gitu. Sedangkan ya, utangnya waktu itu banyak, mungkin sekitar sekitar 500 jutaan gitu ya, Ustaz. iya, Nah, kondisi seperti itu apa namanya? Istrinya Bapak itu kan masih muda waktu itu, masih iya. umur Istri tiga ketiga ya. puluhan Heeh. Masih umur 3 bulan dan anak-anak kan masih kecil. Dan Hmm, saya dan dari istri pertama, saya dan kakak saya kan sudah umur 3 bulan juga waktu itu. Jadi kita kan waktu itu saya dan kakak sepakat untuk tidak membagi waris karena iya, kan mereka masih kecil-kecil. Kita takutnya kalau mereka masih kecil, otomatis warisnya kan dikuasakan ke ibunya. iya, Nah, kita takut kalau harta itu habis. Dan ternyata beneran apa yang sebelum Bapak meninggal kan meninggalkan beberapa usaha dan usaha yang dipegang oleh ibunya mereka itu habis. Sampai sekarang pun mereka dia sudah benar-benar nggak punya apa-apa sudah. hmm, Nah, kita waktu itu kan memang ketakutan kita nggak mau bagi waris takut kalau habis nanti jatahnya anak-anak yang kecil-kecil ini kan. Dan hmm. ternyata bener habis kan, tapi kan kita nggak bagi. Jadi masih harta semua saya kuasai semua. Tapi semua masih utuh. Paham ya Ustadz ya? Ma- maksudnya gimana? Ini sebelum Bapak meninggal itu ada usaha, usaha pokok Bapak sama usaha sampingan.
Nah, usaha Iya, sampingan ini dipegang sama istri ketiga. iya. Nah, usaha pokok dan aset-aset semua waktu bapak meninggal itu saya kuasai semua sama kakak. Kita sudah jelas-jelas Oh, minta ke istri ketiga, ini harta semua nggak boleh saman bawa. Kita yang bawa, kita saman harus percaya ke kita nggak akan ngapa-ngapain, kita nggak akan jual atau apa. Pokok kita cuman mengamankan kayak gitu. iya, Dan ternyata benar usaha yang bapak kasih ke istri ketiga itu habis, bahkan sampai mobil, rumah apa habis semua. Karena dia iya, nikah lagi sama orang dan dia dibohongi sama suami barunya itu. iya, Nah, beruntung kan kita ini sudah kita selamatkan, harta yang lain ini itu kan masih utuh sampai sekarang. iya, Nah, pertanyaan kita sekarang, saya kalau membaginya bagaimana? Karena selama mereka kecil sampai sekarang kan biaya ini usaha utama kita masih tetap saya yang menguasai, kan kita ada toko dan semua hmm, kebutuhan keluarga ini dari toko ini, toko saya yang ngelola tapi hasilnya untuk keluarga, untuk iya, adik-adik tadi. Nah, iya, iya. ini kita mau baginya kayak apa ya? Sedangkan kan kayak kakek nenek kita kan posisi waktu bapak meninggal itu kan masih ada. Berarti mereka dapat Betul. 1/6 ya, masing-masing berarti 2/6 ya. Masih, iya betul. Masing-masing seperenam, betul. Nah, ini kan berarti mereka jatah waris kakek nenek saya jatuhnya ke saudara-saudara bapak ya. Betul, betul. Iya, Sekarang sama saudara-saudara bapak, sedangkan mereka mereka selama ini nggak mau tahu, nggak mau utang bapak atau apa, dia nggak mau bantu kita untuk ngurus atau apa, dia nggak mau tahu. Nah, sekarang waktu kita mau bagi, kan ini anak-anak sudah kuliah semua, tinggal yang kecil iya, ini SMA. Nah, maksud kita mereka sudah besar, mereka sudah tahu haknya, kita mau bagi gitu. Nah, kayak gini kita baginya gimana ya? iya. Oke, baik. Eh, jadi gini, Bu. Seharusnya ini kan dibagi begitu almarhum Bapak meninggal, Iya. ya, harusnya ya. Jadi kalau Mm-mm. membaginya berarti kita mulai flashback dulu ketika almarhum Bapak meninggal. Jadi kalau mayitnya ini kan adalah suami. Nah, kemudian pembagiannya ada istri, kemudian ibu, ada bapak ya kan, masih hidup waktu itu, dua-dua ya. Iya. Nah, istri kan dapat 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6, kemudian anak-anak tuh. Nah, anak-anaknya itu digabungkan semuanya, totalnya itu sama haknya. Jadi semua total anak laki-laki dan total anak perempuan. Total anak laki-laki kan ada 5, total anak perempuan ada Anak 4, laki-laki gitu 4, Bu ya. perempuan 4, laki 4. Dari istri pertama laki-laki Iya, tadi 1 kan. Dari istri ketiga laki-laki ada berapa? 3. Oh 3 bukan 4 ya, 3 ya. Oke, baik. Berarti kalau kita totalkan di sini ada 3 ya. Maka kalau ini kita hapus dulu. Maka untuk anak laki-laki totalnya tadi 4 ya. Iya. Perempuan totalnya 5. Ini kan mendapatkan sisa ya, asobah. Seperti itu. Nah kalau kita hitung ini KPK-nya berapa Bapak Ibu? Ada yang ikut training di sini? 1/8, 1/6, 1/6 KPK-nya berapa? 24. KPK-nya 24 ya. Maka ini istri 3/24. Ibu juga 24 bagi 6, berarti 4 ya. 4/24. Ini 4/24. Maka sisanya itu 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 24 dikurang 11 berarti berapa? 13 ya? Iya, 13/24. Betul ya? Iya. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Berarti 13/24. Nah, dari 13/24 ini nanti anggap aja harta ya. Kita kalau misalnya konversi misalnya hartanya 240 berapa M ya misalnya. Anggap aja ya. Berarti kan istri mendapatkan ini berarti 3M. 30 M ya. Ini kan 40
Ini 40M. Ini juga sama 40M. Berarti ini dapat 130 miliar. Nah, kemudian untuk anak ini laki-laki banding perempuan ini 2:1 kan gitu ya. Laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 5. 4 kali 2 8. Ini 1 kali 5 5. Totalnya 13 ya. Maka yang laki-laki masing-masing mendapatkan 2/13 kali 130. Yang perempuan 1/13 dikali 130. Nah, gitu ya. Jadi begini cara pembagian ketika meninggalnya Bapak. Harusnya begini ya, harusnya begini. Nah, memang kalau pada saat itu ada harta yang sifatnya itu masih berjalan usahanya, nah itu nanti untuk usaha yang masih berjalan, nanti bisa disepakati itu menjadi syirka amlak atau diakadkan ulang berdasarkan kepemilikan, lalu kemudian katakanlah ada salah satu anggota keluarga yang mengelola. Nah, yang mengelola itu bisa dibuat akad bekerja, digaji berapa biasa, lalu kemudian keuntungannya yang dibagi menurut porsi waris. Nah, seperti itu, Bu. Habis bisa dilakukan pertama pendataan harta dulu. Pendataan harta semua yang dimiliki oleh almarhum Bapak. Lalu kemudian kalau hutangnya sudah selesai, Bu. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Nah, selesai ya. Jadi dari harta itu dibayarkan dulu utangnya, ya. Kemudian termasuk biaya pengurusan jenazahnya. Lalu itu utang kepada manusia ya. Iya. Termasuk nanti dibayarkan juga itu utang-utangnya kepada Allah ya. Nah, apa utangnya kepada Allah? Yang pertama itu adalah kalau asetnya banyak seperti itu berarti dia sudah kena wajib zakat harta, Bu ya. Seperti itu. Nah, dia berarti wajib mengeluarkan zakat harta, dikeluarkan Kalau zakat zakat harta harta itu yang belum sempat dia tiap bayarkan. tahun atau gimana, Nah, Ustaz? harusnya dia tiap tahun bayar kan. Kalau yang kayak Kalau itu ada itu yang yang saya belum, juga bingung, Ustadz. Soalnya waktu itu Bapak meninggal itu kondisi kayak tanah atau bangunan itu belum selesai semua, masih baru DP kayak gitu-gitu, surat-surat belum selesai. Jadi hmm, selama hmm, ini dan kita untuk ya untuk ngurus biaya kayak gitu kan juga banyak ya Ustadz ya. Jadi kita itu iya untuk betul, sampai sekarang pun itu belum selesai untuk ngurusi untuk balik nama atau untuk kan masih DP, iya masih apa gitu-gitu itu betul. gimana, Dok? Itu dikeluarkan Ustadz. dari harta yang ditinggalkan, Bu. Biaya Nah, ininya, kalau biaya. seandainya harta itu masih baru DP, kita belum ngurus surat-surat itu, apakah kita zakatnya itu harus full atau gimana ya Kalau Ustaz? Saya juga zakat bingung kayak harta gitu. itu dari uang tabungan uang yang ditinggalkan. Nah, itu basis perhitungannya. Jadi kalau tanah, bangunan itu tidak terkena zakat harta. Jadi zakat harta itu adalah uang cash yang ditabung atau emas yang disimpan. Atau Berarti mungkin nggak ada terkena perak yang zakat disimpan. malnya gitu nggak kena Ya, kayak gitunya ya. itu zakat malnya, Bu. Jadi zakat mal Berarti itu emas yang rumah tanah disimpan itu nggak kena. atau enggak itu tidak terkena Oh, daripada zakat mal. oh iya iya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan sekarang, Ibu lakukan pendataan harta, kemudian dikurangkan dengan semua kewajiban tadi ya, misalnya utang, kemudian kewajiban zakat yang belum dibayarkan, kalau ada nazar dibayarkan, kemudian kalau almarhum Bapak sudah haji ya, Alhamdulillah sudah. sudah ya, berarti sudah selesai ya, kewajibannya kepada Allah itu sudah selesai. Kemudian kewajiban kepada sesama manusia itu adalah membayarkan utang. Kemudian kalau ada wasiat itu ditunaikan juga ya. Lalu setelah selesai baru kemudian sisa hartanya itu tadi didata berapa yang sudah terpakai oleh ahli waris yang lain. Nah, lalu dibandingkan dengan jatah yang seharusnya diberikan kepada dia. Nah, kalau misalnya sudah melewati limitnya, nah tinggal dibicarakan saja apakah itu akan ditagih atau diikhlaskan oleh ahli waris yang lain. Nah, gitu Bu. Kalau seandainya Ustaz, kan waktu itu kondisi anak-anak kan masih kecil, berarti kan dihitung-hitung ya jelas, ya jelas habis tuh Tut, ya jatah mereka kan kondisi mereka kan Iya, butuh biaya tiap hari, biaya sekolah, biaya apa-apa kan
otomatis ya habis itu kan Ustadz ya. Iya betul ya. Dari jatah Terus warisnya gimana? diberikan. Sedangkan Iya. kalau untuk yang saudara-saudara bapak dia kan sudah nggak mau nolong, nggak mau apa-apa. Dia minta jatah mereka. Ya kan sebenarnya kalau di dalam Islam, kalau misalnya ada anak yang yatim seperti itu, pertama untuk membiayai hidupnya itu kan diambil dari jatah warisnya. Yang kedua, yang wajib menafkahi itu setelah orang tuanya meninggal itu adalah ke atas dulu, ke namanya ke usul. Jadi kalau bapaknya meninggal, naik dulu ke atas bapaknya bapak. Kalau tidak ada, sudah meninggal semua, kemudian pindah kepada saudara laki-lakinya bapak. Nah, itu yang kemudian wajib menafkahi. Nah, saudara laki-lakinya bapak itu wajib menafkahi. Pada saat yang sama dia juga berhak mendapatkan waris nantinya. Gitu. Kalau tidak terhalang, kalau tidak terhalang. Nah, kondisinya seperti ini dok, apa Ustadz? Mereka nggak Betul. mereka nggak mau bantu, nggak apa, tapi ya mereka dapat jatah. Sedangkan mereka anak-anak yang anak-anaknya bapak sendiri, yang hasil kerja kerasnya bapak sendiri, malah habis. Jadi nanti sementara itu untuk bagiannya bapak tadi itu kan sudah meninggal bapak tuh. Jadi bagian bapak dan ibu kalau baru mau dibagi sekarang berarti diturunkan lagi. Ya, jadi diturunkan ketika bapak dan ibu meninggal, ahli warisnya masing-masing itu diturunkan ke mereka masing-masing. Nah, gitu Bu. Ya persoalan Hmm. mereka tidak pernah peduli, tidak pernah mau bantu itu persoalan lain ya. Tetapi kalau misalnya hak waris itu hak mereka memang. Jadi sama dengan ketika bagi waris ya, katakanlah ada orang tua punya 5 orang anak yang katakanlah selama orang tua sakit ya, katakanlah sakit yang merawat orang tua hanya 1 anak misalnya. Yang lain itu cuek ya. Nah, ketika bagi waris ya tetap juga dibagi ke semua. Nah, adapun anak ini yang hanya 1 yang merawat itu adalah bagian daripada birrul walidain ya. Itu adalah bagian daripada bakti anak kepada orang tua. Nah, bakti anak ini tidak dikaitkan dengan hak warisnya. Ya, sama saja ya. Selama apa namanya yang menjadi penggugur warisnya itu tidak terjadi, maka si anak itu tetap saja sama bagian warisnya. Ya, jadi sama-sama berhak. Jadi penggugur Eh, waris itu katakanlah ada yang murtad atau melakukan pembunuhan. Kalau tidak melakukan itu, maka ya baik dia itu merawat orang tuanya maupun tidak, maka tetap sama-sama diberikan hak warisnya. Ustadz, kalau Nah, yang gitu Bu untuk ya. jatah orang tua tadi yang 1/6 ya untuk kakek nenek itu kan Iya, 1/6. Nah itu iya, nanti iya, kan betul. diturunkan ke anak-anaknya. Lah dari anak-anaknya ini berarti kan bapak saya juga dapat apa dapat hak waris juga ya dari turunan itu ya. Nah, itu nanti untuk cucunya berarti ya, cucu dari orang tua yang Hmm. sudah wafat. Nah, untuk Ya berarti kan cucunya ini dapat nanti dua. bisa diberikan namanya wasiah wajibah, Bu. Hmm. Itu ada nanti di perhitungan waris di kami ajarkan sebenarnya di training di waris tingkat lanjutan. Hmm. Iya, Iya. jadi ini pembagian waris ibu ini nanti menggunakan teknik namanya eh, munasakhot ya. Jadi munasakhot itu pembagian waris ketika sudah banyak lagi ahli waris yang sudah wafat. Jadi ini dilakukan beberapa tahapan, Bu. Jadi tahap pertama ada mayit 1 suami. Kemudian tahap kedua mayit kedua siapa yang meninggal sesudah suami? Siapa duluan? Hmm. Misalnya bapak duluan ya kan. Maka mayit keduanya bapak. Ketika bapak meninggal berarti kan diturunkan warisnya. Bapak duluan meninggal ya. Setelah Ya, bapaknya kan bapak duluan. bapak dulu, Ya, habis itu ya baru ibu. kakek, baru nenek. Ya. Jadi ketika eh, mayit pertamanya itu adalah bapak ya, maka diturunkan kepada kedua orang tuanya kan kakek nenek dan anak-anaknya. Lalu mayit kedua adalah kakek, diturunkan ke siapa warisnya? Kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Nah, untuk cucunya dari anak yang lebih dulu meninggal itu nanti mendapatkan namanya wasiah wajibah. Baru kemudian mayit ketiga itu adalah nenek. Nah, ketika nenek meninggal, ahli warisnya siapa? Nah, suaminya sudah meninggal berarti tinggal ke anak-anaknya. Dan cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal nanti mendapatkan wasiah wajibah. Nah gitu Bu. Eh, Minimal Ustadz, 3 ya. Minimal 3 dari data yang tadi. hmm, Ustadz, saya mau nanya lagi ya. Eh Ya. itu kemarin itu istri itu kan dia bilang
Loh, nek bagiannya istri itu kan 50%, 50-50 kan kono gini. Itu gimana, Ustaz? Kan menurut undang-undang perkawinan kan 50-50. Berarti Iya, jadi gini, apa namanya? Kalau kita pakai hukum faraid, ya, kalau kita pakai hukum faraid, harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Ya, dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi harta yang dibagi itu adalah hartanya mayit. Nah, ketika mayit meninggal, maka hartanya itulah yang dibagi. Nah, sekarang siapa yang meninggal? Yang meninggal adalah suami. Ketika suami meninggal, nanti kita lihat hartanya. Nah, harta yang dimiliki oleh suami itu adalah harta yang pertama, harta miliknya sebelum menikah, ya. Dan kemudian kalau misalnya setelah menikah ada hartanya yang bercampur dengan istrinya, maka dipisahkan. Nah, tapi kalau misalnya istrinya itu tidak ikut bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga saja, berarti kan harta semuanya adalah milik suami. Ya, maka harta milik suami saja. Nah, istri itu akan mendapatkan bagian dari waris saja. Menurut faraid ya, menurut faraid. Nah, nanti kalau menurut undang-undang pernikahan, nah saya tidak menggunakan itu biasanya. Kalau saya, jadi kalau misalnya ada yang apa itu, karena gini, itu terjadi perselisihan sebenarnya di kalangan para ulama ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hukum faraid, harta yang dibagi itu hanya harta milik mayit saja. Nah, seperti itu. Posisinya istri ikut bekerja atau tidak? tidak. Tidak ya, ibu rumah tangga biasa ya. Kalau hukum faraid, kalau hanya ibu rumah tangga biasa saja dan tidak ikut mengembangkan usaha, kecuali kalau ikut mengembangkan usaha, maka itu dibagi dua, harta yang ikut dikembangkan. Jadi di masa Umar itu ada pernah seorang laki-laki pedagang ya meninggal, lalu kemudian akan dibagi harta waris ya. Lalu eh, kain yang dia dagangkan itu dibuat oleh istrinya ya. Jadi kalau kita analogikan sekarang, istrinya yang membuat kain, suaminya yang jual ya, yang keluar kota mendagangkan gitu. Jadi ibaratnya istri menjadi bagian produksi, suami marketing ya, salesnya. Nah, ketika dia meninggal, ini hartanya dibagi dua dulu karena kan mengusahakannya itu sama-sama. Dibagi dua dulu. 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, bagian suami saja yang 50% ini yang dibagi sebagai waris. Ya, nah, istri dapat seperlapan dari 50% harta, yaitu milik suaminya. Nah, ada pun 50% itu dikembalikan dulu milik istri. Kalau dia mengusahakannya sama-sama. Ya. Karena kan kembali lagi bahwa harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Nah, gitu. Ya, Ustaz. Ya, Ya, berarti Ustaz, oke. terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Ya, Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu penting ya. Hal-hal seperti ini, apalagi dengan kondisi banyaknya penerima waris, belum lagi nanti ada urutannya. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu bisa belajar dengan cara mudah dengan teknik mind mapping. Kami ada 4 langkah mudah dalam penyelesaian kasus waris. Nah, tadi ada yang bertanya di chat. Nah, nanti di akhir insya Allah akan saya sampaikan bagaimana ketika Bapak Ibu ingin mengikuti kajian atau belajar ilmu waris ini ya. Nanti di akhir kita ikuti dulu pertanyaan dari peserta yang sudah resign, ada 2 orang di sini. Yang pertama dari Kak Risa Intan. Berikutnya baru Pak, silakan langsung open mic. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Nah, Ustadz, saya mau tanya, kan gini, eh, orang tua saya kan sudah meninggal yang perempuan. Iya, Nah, ketika meninggal itu dia memiliki warisan bukan dari harta pencarian kedua orang tua saya gitu. Harta itu yang dulu diwariskan ke ibu saya gitu, Ustadz. iya, iya, Nah, kemudian hartanya itu kondisinya kan sedang sedang diajukan untuk pinjaman di bank gitu kan Ustadz. iya, Kemudian harta itu kan bentuknya sawah, dimasukkan ke bank, kemudian juga ditimpah lagi, digadaikan gitu Ustadz. Jadi hmm, tapi kan itu
apa namanya Ustaz, nggak atas nama ibu saya gitu. Nah, jadi Atas kan nama siapa? atas nama ayah saya gitu Ustaz. Ya. Hmm, jadi ketika saya tanyakan itu katanya gini Ustaz, kalau kalau kamu minta dibagi itu belum bisa dibagi soalnya masih masih dalam piutang katanya gitu. Jadi kan saya bilang Ustaz, yang piutang kan ayah bukan ibu gitu. Jadi itu gimana ya Ustaz? Ininya gitu pembagiannya Ustaz. Apa nunggu itu lunas semua gitu baru bisa dibagi atau sekarang pun bisa gitu. Karena kan yang berhutang ini atas nama ayah saya gitu. Cuma menggunakan harta ibu saya gitu. Sebagai agunannya ya. Heeh, sebagai agunannya. Kalau utang ayah sudah lunas belum? Kalau yang bank ini sebentar lagi lunas. Maksud saya itu ketika udah lunas banknya itu di itulah dibagi gitu Ustaz. Oh Karena iya, betul. hmm, karena kan kalau Ketika ini ibu meninggal, eh, iya, ada anak laki-laki, anak perempuan berapa orang? anak perempuannya dua, laki-lakinya satu Ustaz. Laki-laki satu, perempuan dua. Berarti meninggalkan suami juga ya. Mm-mm. Dan suami udah Kedua, menikah lagi, Ustaz. nah itu dia. Mm. Kedua orang tua dari ibu sudah meninggal apa? Ada yang masih hidup ketika Ad- wafatnya? Ada yang masih hidup, Ustaz. Nenek masih hidup. Oh, berarti ibunya ya, ibunya masih hidup. Mm-mm. Berarti ibu. Kalau bapaknya sudah meninggal ya. Sudah, Ustaz. Iya. Nah, pertama kita lakukan pembagian dulu ya, ketika wafatnya ibu ya. Jadi ada ibu, ada suami, kemudian ada anak laki-laki ya. Ini anak ya. Oke, baik. Di sini ada yang hadir alumni training. Kalau ibu kandungnya dapat berapa, Bapak Ibu? Per Ada 6. yang hadir berapa? 6. Seperenam ya. Oke, baik seperenam. Kalau suaminya dapat berapa, Bapak Ibu? Mayitnya ini istri ya, mayitnya istri. Ibu kandungnya seperenam. Kalau suaminya dapat berapa, Bapak Ibu? Ayo, silakan. Seperempat. Berapa? Perempat, Ustaz. Seperempat. Ya betul, seperempat ya. Kalau anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa ini? Soba. Dapat asoba ya, dapat asoba. Oke, 6 dan 4 KPK-nya berapa, Bapak Ibu? 12. KPK 12. Berarti ibunya dapat 2 ya. 2 per 12 bagi 12. 4 ini 3. Berarti ini berapa? 7 ya. 7. Itu ya. Berarti ibu mendapatkan 2 per 12. Suami 3 per 12. Nanti yang laki-laki dan perempuan dapat 7 per 12 ya. Nah, nanti tinggal yang anak ini sama dengan yang tadi. Laki-laki perempuan 2:1. Harta mana yang akan dibagi kan gitu ya. Nah, harta yang akan dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Nah, perlu dipahami bahwa harta milik mayit itu semua harta yang dimiliki ya. Dari sumber apa saja ya. Jadi ada namanya asbabut tamalluk. Ya, asbabut tamalluk itu sebab sehingga seseorang itu bisa mendapatkan harta. Yang pertama itu sebab karena bekerja. Ya, mau bekerja apa saja, mau bekerja jadi karyawan, mau bekerja dengan cara berladang, ya, bekerja menjadi maksa ini peroleh dari bekerja itu menjadi milik orang tersebut. Yang kedua, asbabut tamalluk, sebab orang mendapatkan harta itu dari orang tuanya maupun dari orang yang akan mewarisinya. Ya, bisa jadikan dari pamannya, bisa jadi dari macam-macam, dari kakeknya, bisa jadi. Ya. Ketika dia intinya dia menjadi ahli waris. Kemudian yang ketiga, itu juga bisa sebab karena mendapatkan harta tanpa perlu bekerja. Nah, apa itu? Contoh misalnya dapat hadiah, ya, dapat hadiah, dapat hibah, dapat bonus dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian sumber-sumber lain yang halal. Jadi semua ini
itu menjadi harta miliknya mayit. Nah, kalau misalnya dia itu suami istri, maka nanti ini harta pribadi ya, ini harta pribadi. Miliknya si mayit yang mungkin bercampur dengan harta milik orang lain. Misalnya istri ya, istri ini katakanlah eh, bersama suaminya itu sama-sama beli kendaraan ya, atau sama-sama bangun rumah ya, pakai harta bersama. Nah itu kalau misalnya tidak bisa lagi dibedakan mana harta suami mana harta istri, pada umumnya dibagi dua saja, dibagi dua saja. Jadi katakanlah 50% dari harta bersama ya, anggap aja harta bersama. Nah ini semua digabungkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi si ibu itu, si istri itu mendapatkan harta dari jalan waris, itu sama saja dengan harta jalan bekerja, jalan hibah, dan lain sebagainya. Statusnya sama, menjadi harta miliknya mayit. Nah ini semuanya nanti digabungkan. Setelah dilakukan penggabungan seperti ini, lalu kemudian dari harta ini dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang tadi itu. Dibayarkan utangnya, ya, dikeluarkan zakat harta kalau belum dibayarkan, kalau dia sudah kena wajib zakat, dikeluarkan wasiat kalau ada, dan seterusnya. Biaya pengurusan jenazah. Nah, nanti sisanya baru kemudian dibagi waris seperti ini. Nah, gitu, Bu. Nah, adapun yang utang tadi, karena yang berutang itu adalah bapak, maka tidak diambil dari sini. Karena yang berutang itu kan adalah bapak atau suami. Berarti Jadi, Ustaz, iya. Nah, itu sudah bisa dibagi gitu kan Ustaz? Enggak seharusnya harus. sudah bisa dibagi ketika mayatnya meninggal. Oh. Iya, begitu mayat meninggal sudah bisa dibagi. Kemudian tadi kan Ustaz kan itu 50% harta bersama. Iya. Nah, harta bersamanya itu kan Ustaz sebelumnya mayat sudah apa tuh ngasih wasiat lah istilahnya gitu kan Ustaz. Nah, itu dijual sama si suami gitu Ustaz. Jadi hitungannya gimana Ustaz? Kalau Maksudnya misalnya wasiat gimana nih? Wasiat dijual siswanya gimana Mas? itu kan ada tanah lagi gitu kan Ustaz. Nah, Milik, tanah milik milik, siapa? milik suami istri gitu Ustaz. Oh, milik suami istri. Iya. Pencurian harta bersama. Dibilang si istri ini itu untuk biaya pendidikan anak laki-laki karena anak laki-laki itu yang paling kecil Ustadz ditinggalkan ketika masih sekolah SD. Iya. Tapi sekarang ini sudah dijual untuk biaya nikah lagi Ustadz. Jadi gimana? Jadi gimana Ustadz? Ya, nanti didata aja sama dengan kasus ibu yang sebelumnya. Didata aja harta yang ditinggalkan oleh istri totalnya, lalu berapa yang sudah terpakai oleh ahli waris. Nah, maka yang sudah terpakai ahli waris berarti jatah waris dia sudah terpakailah sebesar itu. Kalau sudah sebegitu jatah dia, berarti nanti yang lainnya dia sudah tidak dapat lagi. Kalau sudah berlebih, nah tinggal dibicarakan aja dengan ahli waris lain gimana yang lebihnya itu, apakah akan diminta ditutupi atau gimana gitu. Termasuk kalau masih kurang, berarti kalau masih kurang tinggal ditambahkan dari sisa harta yang ada. Nah gitu Bu. Baik, terima kasih ya Ustadz. Ya boleh, sama-sama Bu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti dari penjelasan ini masih kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Rahmat, kita bisa buat konsultasi secara privat ya. Jadi kami biasa juga melayani orang-orang yang mau konsultasi secara privat, bahkan kalau mau dibuatkan sampai tertulis ya. Jadi kalau nanti tertulis itu artinya kita bantu mendata hartanya, kemudian bantu membuatkan pembagian warisnya secara tertulis ya. Jadi nanti akan tertulis di situ siapa-siapa saja ahli waris, siapa mayitnya, bagaimana kronologis kepemilikan hartanya, lalu kemudian bagaimana membaginya di atas kertas. Nah, nanti kalau misalnya mau dipandu untuk musyawarah pembagian warisnya juga boleh ya, bisa via Zoom ya. Jadi kadang jelaskan. Nah, nanti setelah dijelaskan, mereka semua sudah paham, nah, mereka tanda tangan tuh
pembagian waris tertulis yang sudah kita buat. Karena memang sunnahnya Nabi ya, kalau ketika melakukan pembagian waris, setelah pembagian waris itu dilakukan, masing-masing ahli waris itu oleh Nabi diminta untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan ya, kurang lebihnya pembagian harta waris, lalu kemudian setelah itu masing-masing menganggap pembagian ini selesai. Ya, artinya selesai itu gimana? Selanjutnya ya ambillah bagiannya masing-masing, lalu jangan lagi diungkit setelahnya. Ya, kenapa? Karena selanjutnya itu kan tinggal istilahnya itu ya nasibnya masing-masing. Karena boleh jadi mungkin si Fulan itu dapat tanah sebelah sana, kemudian anak yang lain dapat tanah yang sebelah sini. Nah, masing-masing kan perkembangannya bisa beda. Bisa jadi salah satunya ada yang harganya kemudian melonjak tinggi, ada yang mungkin agak menjadi rendah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, baik, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Kalau ada yang mau dilanjutkan yang berikutnya, boleh. Oke, baik. Via Terima Pak kasih, Rahmat. Ustaz. Ya. Ya, Silakan Pak Rahmat. baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga ya yang sudah bertanya. Tadi, jadi yang disampaikan Ustaz, memang banyak kasus-kasus yang mungkin di sini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan membantu beberapa kasus lengkap dengan tertulis Bapak Ibu. Nah, kalau tertulis tentunya dengan fakta-fakta yang kita dapatkan, maklumat yang kita dapatkan, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung menyelesaikan kasus warisnya itu kepada keluarganya dengan lebih mudah karena sudah tertulis. Kalau seandainya keluarganya juga butuh penjelasan, maka kita bisa undang atau hadirkan. Nah, kalau Bapak Ibu jauh, berhubung kami berada di Kota Medan, Sumatera Utara, ya, kita bisa gunakan via Zoom. Alhamdulillah kita sudah ada lakukan dan kita via Zoom. Nanti tetap kita bisa gunakan dengan tertulis, kita berikan dan Bapak Ibu sudah bisa membantu menyelesaikan kepada keluarganya masing-masing. Nah, itu mungkin informasi saya tambahkan tadi. Dan Bapak Ibu yang di sini satu orang lagi masih ada yang bertanya itu Ibu Puspa orang kalian kami persilakan untuk open mic. Silakan informasi dari mana dan kota mana. Bu Puspa, oke silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Puspa dari Sukabumi, ingin menanyakan. Ya. Almarhum ayah saya kan punya ada pensiun kematian ya. Ya. Nah, untuk pensiun kematian, apakah dibagi 50-50? Nah, untuk rumah mungkin rumah itu rumah hasil bersama dengan ibu gitu ya. Itu apakah dibagi 50-50 dulu atau langsung dibagi 1/8 gitu ya Ustadz ya? Iya. Kalau meninggalnya Bapak kan ada namanya pensiun janda ya. Jadi ada pensiunan tunjangan dari negara yang kemudian diberikan untuk untuk istri janda dan anak yang masih dalam tanggungan. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa harta waris itu adalah harta miliknya mayit. Ya, harta miliknya mayit yang kemudian diwariskan atau ditinggalkan untuk ahli warisnya. Nah, kalau pensiun janda seperti katakanlah PNS itu bukan harta milik mayit. Jadi fakta daripada pensiun itu adalah tunjangan dari negara yang diberikan kepada janda daripada pensiunan ya. Jadi dan anak yang masih dalam tanggungan. Nah, seperti itu. Jadi dari negara itu sudah ditetapkan hak untuk siapa. Jadi untuk istri dan anak yang masih dalam tanggungan. Sehingga itu tidak termasuk harta waris ya. Nah, yang masuk harta waris itu adalah katakanlah nanti ketika meninggal lalu kemudian ada taspen yang cair. Nah, itu berarti kan harta miliknya mayit karena itu kan uangnya si mayit yang kemudian dipotong setiap bulan lalu kemudian ditabung. Nah, nanti kalau misalnya ada pengembangan atau bunga, nah nanti dikeluarkan aja ya. Karena kan itu riba ya kalau ada, termasuk kalau misalnya dia ikut, kalau dulu ada namanya jam sostek, ada yang dipungut setiap bulan daripada gajinya, lalu kemudian ditambahkan sekian persen dari perusahaan, lalu kemudian ada namanya pengembangan ya. Kalau pengembangan itu bunga ya. Nah, nanti tinggal dilihat aja di reportnya
Ya, yang masuk haknya mayit itu adalah milik pribadi dia ditambah yang dari perusahaan. Adapun pengembangan itu bunga ya, nanti bunganya nggak usah diambil ya, nanti diletakkan aja di tempat-tempat yang bermanfaat. Nah, seperti itu Bu. Oke, Nah, semoga kemudian terjawab. kalau harta yang dimiliki bersama, nah nanti dilihat aja ininya kontribusinya suami istri dalam memilikinya. Kalau tidak diketahui lagi bagaimana kontribusinya, berarti tinggal bagi dua saja, 50%, 50%. Umumnya begitu pendekatannya. Nah, nanti tinggal miliknya mayit saja yang dibagi. Kalau yang meninggal adalah suami, berarti miliknya suami 50% dari harta bersama, ditambah hartanya yang lain. Ya. Kemudian dikeluarkan kewajiban-kewajiban seperti tadi utang, ya, wasiat dan lain sebagainya, baru sisanya jadi harta waris. Nah, gitu ya, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum. Ya, baik. sama-sama. Alhamdulillah kalau Waalaikumsalam gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk pertanyaan berikutnya nih kita tunggu. Saya coba sharing dulu ya Bapak Ibu. Kita ada informasi, tadi ada yang bertanya juga di chat, bahwa kita bagaimana ketika Bapak Ibu kalau ingin belajar, maka kita bisa ikuti di sini Bapak Ibu langsung aja. Tapi sebelumnya saya ingin share, ini ada apa ya yang disampaikan oleh seorang ibu ketika mengikuti training belajar ilmu waris ini. Dan ini semoga bisa menjadi pembelajaran perhatian bagi kita bersama, menjadi inspirasi kita bersama bahwa pentingnya belajar ilmu waris ini ya harus kita mulai dari sekarang. Walaupun terlambat, tidak ada kata terlambat. Ibu ini alhamdulillah ya berumur 80 tahun ya Bapak Ibu. Masya Allah. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. Dan juga nanti ada testimoni daripada alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang-lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah
membaginya. Ya, mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini, sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu, bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info, dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk, dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Baik, itu informasi dari beberapa peserta yang telah mengikuti. Nah, Bapak Ibu, informasi dari pertanyaan dari sebelumnya, bagaimana ketika mengikuti informasi lainnya, kita ada grup. Bapak Ibu, kalau ingin selain di Zoom, kita ada juga konsultasi melalui grup. Namun ini tentu tidak bisa seperti ini ya, kita langsung lepas dapatkan informasi, tapi membantu, kami tetap ingin membantu. Insya Allah kami akan buka sekali sepekan ya. Jika kami tidak ada kesibukan, insya Allah kami akan langsung bantu jawab. Dalam sekali sepekan akan kita buka grupnya. Dan Bapak Ibu, kalau mau informasi tentang Zoom hari ini dan juga mungkin Zoom konsultasi yang berikutnya, Bapak Ibu boleh klik yang ada di atas ini, atau nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk grup maka kita berikan nanti di sini. Nah, juga ada grup info belajar waris. Di sini tentang apa saja yang akan ada program-program yang kami berikan, maka kami infokan di sini. Jadi kami Bapak Ibu adalah lembaga edukasi pelatihan ya ilmu waris atau faraid
di mana kami membuka kelas-kelas pelatihan atau training. Nah, kelas kita itu Bapak Ibu, insya Allah per 3 bulan itu ada satu kelas yang kita belajar 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Itu untuk online. Kalau offline, itu insya Allah itu dalam seharian bisa selesai. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ingin belajarnya lebih banyak, kita ada juga kelas lanjutan. Itu programnya per semester. Ya, atau 6 bulan sekali itu akan ada program pembelajaran kelas lanjutannya. Jadi kita bentuk dalam kelas-kelas, Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, ini informasi untuk grup. Nah, ini Bapak Ibu tadi mungkin masih ada yang mau konsultasi atau mau konsultasi tapi ragu atau mungkin ingin dijaga privasinya atau ingin private. Dan untuk ini kami memberikan juga konsultasi private. Bapak Ibu boleh menghubungi saya di nomor 0853 yang ada di bawah ini 55517722 dengan saya Rahmat. Nah, ini tadi konsultasi kita ada 3. Nah, untuk konsultasi via Zoom ini, insya Allah kami akan buka 1 kali dalam sebulan, itu di pekan pertama. Aktivitas kita di online Zoom, insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat. Bapak Ibu nanti bisa pantengin ya, ikuti terus Selasa atau Jumat. Insya Allah kita ada kegiatan. Kalau tidak seperti ini, mungkin ada ngopi waris, ada juga seminar waris, dan juga kalau dalam bentuk pelatihan, maka kita akan off untuk beberapa saat. Nah, kemudian kenapa kami ingin berbagi juga? Karena kami mencoba ilmu yang kita dapatkan, jadi dikemas ya. Kami mengemasnya dalam bentuk training dan itu menggunakan teknik yang spesial, teknik khusus Bapak Ibu. Jadi kita tidak menggunakan tabel, tidak menggunakan hafal-hafalan. Jadi memang dibuat dalam bentuk training khusus yang eksklusif dan ini tujuannya tadi menghindari jangan sampai ada terjadi hal-hal seperti ini dalam masyarakat kita. Kita tidak mau terjadi insiden berdarah sampai yang membunuh dan lainnya. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari bahwa fitnah pertikaian saudara akibat pembagian waris itu akan bisa terjadi. Di mana di sini disampaikan oleh hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Ya, di sini Bapak Ibu, kami mau Bapak Ibu kalau bagi yang belum belajar ya bersama Kafa Waris Center, maka inilah kami ingin bagikan kesempatan untuk belajar. Insya Allah kelas berikutnya kita akan buka di bulan Oktober ini. Nah, kelas kita Bapak Ibu itu kita buka belajarnya rutin selama 5 kali pertemuan Bapak Ibu. Hari Selasa dan Jumat, insya Allah. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan, maka kita akan mulai di bulan Oktober ini pada tanggal 15. 15, 18, 22, 25, dan 29 Oktober. 5 kali pertemuan, jamnya sama seperti malam hari ini. Insya Allah kita mulainya nanti jam 8 sampai jam 21.30 sampai seperti sekarang ini juga. Nah, Bapak Ibu akan belajar lengkap, sangat lengkap insya Allah. Bapak Ibu akan belajar memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya, porsinya. Kemudian rincian asabul furud, ada asobah, penghalang dan lainnya. Dan itu Bapak Ibu semua akan dipraktikkan dari awal sampai akhir. Hari pertama pertemuan Bapak Ibu sudah ada latihan-latihan praktek. Nah, ini yang kami berikan perbedaan ketika Bapak Ibu belajar bersama Kafa Waris Center, insya Allah menghilangkan jelimet mumet Bapak Ibu. Karena kita seperti peserta yang menyampaikan, karena kita mencoba dengan teknik mind mapping ini, maka peserta itu bisa hafal tanpa menghafal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan teknik mind mapping memetakan di pikiran. Mind mapping ya, mind pikiran, map peta, dipetakan di pikiran Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menghafal. Nah, ini lebih lengkapnya Bapak Ibu, fasilitas kami berikan lengkap banyak. Bapak Ibu akan mendapatkan e-book ya, e-book ini ya 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Jadi bersama Kafa Waris Center nanti ada 4 langkah Bapak Ibu, hanya 4 langkah. Nah, ini 4 langkah ini tadi sudah dipraktikkan sama Ustadz sebenarnya. Namun tentu akan lebih mantap ketika Bapak Ibu ikut trainingnya. Nah, tadi ada peserta yang membantu menjawab. Itu alhamdulillah mereka adalah alumni dari training kita juga. Jadi bisa membantu Bapak Ibu dan mereview setiap ada konsultasi, Bapak Ibu boleh hadir dan mengingatkan ya. Kalau kita bilang mengasah gaji ya. Nah, Bapak Ibu nanti dalam training akan mendapatkan bagan. Bagan ini untuk melatih mind mappingnya. Bagan waris ada yang kosong, ada yang berisi dan lengkap untuk Bapak Ibu bisa belajar dengan maksimal, dengan sempurna insya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan juga diberikan grup WhatsApp konsultasi private selamanya. Artinya selama Bapak Ibu training, itu Bapak Ibu akan gunakan. Setelah training, apakah dibubarkan? Tidak. Artinya itulah selamanya.
Setelah training, Bapak Ibu tetap berada dalam grup WhatsApp private tersebut untuk konsultasi bersama Ustadz. Biasanya konsultasi yang akan terjadi ketika Bapak Ibu ikut training, kemudian terjun di lapangan, dapat kasus nih, mungkin dari saudara, keluarga, atau bahkan teman. Nah, kasus itu Bapak Ibu bisa selesaikan dengan cara Bapak Ibu coba dulu. Mungkin kalau ingin mendapatkan konfirmasi kepastian, kirimkan ke dalam grup WhatsApp tersebut, maka Bapak Ibu akan dibantu oleh peserta dan Ustadz juga akan memverifikasi jawabannya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah dapat verifikasi Ustadz, artinya Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya kepada orang yang bertanya. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini belajar training waris, maka insya Allah Bapak Ibu bisa membantu orang lain juga menyelesaikan kasus warisnya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, ini kelebihan kita, latihan itu juga proses mind mapping. Ya Bapak Ibu, latihan dari awal sampai akhir, bukan hanya dalam grup. Bukan hanya dalam Zoom, 5 kali pertemuan, tapi juga dalam grup. Jadi bukan hanya selama training 5 kali, tapi juga dalam grup. Bahkan antara hari hari Selasa ke Jumat, Jumat ke Selasa berikutnya, Bapak Ibu akan ada latihan-latihan yang kami berikan untuk menguatkan pembelajaran kita. Nah ini Bapak Ibu, Insya Allah kami akan kan di bulan Oktober ini. Nah ini mungkin materi lebih lengkapnya tadi sudah kami sampaikan juga. Ada 5 kali pertemuan seperti yang disampaikan di sini. Jadi lengkap ada praktek menghitung warisnya dengan cara aul dan rod dan juga ada penyelesaian kasus waris di masa Umar bin Khattab. Bapak Ibu, berapa sih biayanya? Nah, normalnya ini mahal kalau di luar sana untuk training-training ya kita bicara. Kalau bicara training, Bapak Ibu boleh cek itu rata-rata di atas 1 juta. Kita hanya 500.000. Nah, 500.000 pun ini kami berikan harga khusus Bapak Ibu di sini. Ya, kita berikan harga spesial malam ini peserta bisa bayar promo hanya 295.000. Dan buat Bapak Ibu yang serius, ya kami kasih kesempatan 3 hari ke depan, Bapak Ibu boleh dapatkan diskon ini sebesar 50.000, jadi hanya bayar 245.000 saja. Nah, daftarnya di mana? Daftarnya di sini. https SID Training Waris Online. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya harganya masih 295, maka gunakan voucher diskon TW 250 RB. Seperti ini ya, lengkap. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam grup, maka Bapak Ibu bisa langsung klik nanti linknya. Nah, Bapak Ibu, jika memang ingin langsung transfer hari ini, langsung action boleh, langsung transfer ke rekening 7108550648 atas nama saya Rahmat Junaidi. Bapak Ibu, boleh tidak mengklik link ini, langsung transfer boleh. Berapa yang transfer? Hanya 245.000. Nanti kita tetap akan daftarkan dalam grup supaya Bapak Ibu bisa mengakses link video rekamannya di sana semuanya. Oke, Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di 0853 5551 7722. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan untuk ini semoga sudah menjawab ya Bapak Ibu yang ada pertanyaan sebelumnya di. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya? Satu kesempatan lagi kami kasih ini. Wah, ini ada Pak Darmaji. Salam kenal Pak. Assalamualaikum Pak Darmaji. Baru nih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal sih ini tapi apa ada pemberitahuan tapi baru kali ini bisa gabung. Mohon Baru maaf ini kita tadi ya, juga telat. Alhamdulillah bisa Iya. bertemu Pak. Kita sudah Iya. jalan hampir 2 tahun ini. Oke, Iya. lanjut. Kalau ada pertanyaan Pak boleh. Ini pertanyaan terakhir sebelum closing. Enggak apa-apa ini ya. Tanya ya. Boleh, boleh. Silakan. Jadi kasusnya kan gini, Bapak meninggal, Mas, saudara masih lengkap. Kemudian setelah itu beberapa ini dua Mas meninggal, kemudian Ibu meninggal. Nah, sampai sekarang itu belum di apa? Ada pembagian. Nah, emang pertama emang nggak tahu, ya emang nggak tahu. Nah, kemudian sekarang itu ada rumah, ada sawah. Yang ngelola selama ini adik saya, yang selama ini di apa ngopeni bapak, ibu. Nah, kemudian rumah itu juga sudah ada pembaruan dilakukan oleh adik. Nah, ini Nun sewu kalau di desa jual rumah supaya dibagikan susah itu Mas. Ya, gimana itu ya solusinya? Iya. Oke, baik kepada Ustaz kami persilakan. Jadi waktu pertama meninggal Bapak, kan mayat pertama suami ya.
ketika meninggalnya suami atau bapak posisinya, berarti istri masih hidup, Pak ya? Iya, masih. Istri ya, istri. Kemudian anak laki-laki berapa orang, Pak? Laki-lakinya 3 orang, perempuannya 2. Ketika meninggalnya bapak, orang tua bapak masih hidup ya? Atau sudah meninggal dua-dua? Udah meninggal, enggak ada semua. Dua-dua ya. Oke, Jadi, ini mayat pertama ya. Mayat pertama. Kemudian setelah itu yang meninggal siapa, Pak? Mas, mas kedua, kedua mas saya. Oh, nah ini ahli warisnya anak laki-laki ya. Nah, nanti bisa disebutkan namanya siapa gitu ya. Berarti ketika beliau meninggal, eh, istrinya apa ya? Ada istrinya ya? Eh, ada ibu. Istri dari Mas tadi. Oh, ada semua. Oh, istrinya ada ya. Ya. Kemudian ibu kandungnya masih hidup ya waktu meninggal. Oh ya, ibu belakangan setelah mas tidak ada, terus baru ibu. Berarti ibu ya, istri ibu. Anak laki-lakinya berapa orang, Pak? Laki-lakinya tadi 3. Dari Mas tadi ya, anak laki-laki dari Mas. Oh, anak laki-laki, anak mas laki-lakinya 1. Yang pertama, mas pertama Anak punya perempuan, anak laki-laki 1. Mas yang kedua tidak ada anak-anak laki-laki. anak perempuannya berapa, Pak? Anak Mas yang pertama. Mas pertama tidak ada, anak tunggal aja. Oh, anak tunggal laki-laki ya. Iya. Kemudian setelah Mas ini meninggal, namanya siapa, Pak, kalau boleh tahu nih? Mas Darsono, yang mas Darsono pertama itu ya, Mas Darsono, Darsono. Mas Darsono, mas kedua itu Mas Darjo. Jadi Darjo. orang bisa Setelah itu Mas mas Darsono namanya. meninggal, berikutnya siapa lagi yang meninggal, Pak? Mas Darjo, adiknya Mas. Mas Darjo ya. Ya, Kemudian mayat ketiga ya. Yang ketiga Mas Darjo ya. ya Darjo. Nah, ketika meninggalnya beliau, berarti ibu masih hidup ya? Masih ada. Oh, ahli waris. Ibu. Kemudian istrinya ada ya? Istrinya Mas Darjo. siapa? Mas Darjo itu meninggal juga, tapi Mas Darjo meninggal duluan, baru Mbak Ipar. Ya, ya, berarti waktu itu istrinya masih hidup ya? Oh iya, masih hidup. Anak laki-lakinya berapa orang, Pak? Nggak ada ya? Kalau Mas Darjo enggak ada anak laki-laki. Ya, anak perempuan? Anak perempuannya 1, 2, 3. Tiga ya. Iya. Berarti ini nanti sisanya ke saudaranya, Pak. Nih. Saudara kandung. Laki-laki dan perempuan. Sisanya. Saudara kandung laki-lakinya yang hidup ketika Mas Darjo meninggal, berapa orang, Pak? Saudara laki-laki kandung dari siapa? Dari Mas Darjo. tinggal aku. Oh, Bapak ya? Ya, Satu orang ya? ya. Saudara Yang kandung cowok perempuannya? ada 2. Ada dua ya. Oke, ini. Kemudian berikutnya meninggal siapa? Ibu. Iya, ibu. Ibu sudah meninggal, Pak ya? Sudah ya. Mayat keempat. Nah, ibu ya. Berarti ibu ini tinggal ada anak laki-laki 1, anak perempuan 2 ya? Ya, Anak perempuan 2. Kemudian ada cucu dari anak yang duluan meninggal ya. ya ada. Cucu dari anak yang lebih dulu meninggal. Dulu wafat. Nah, gini Pak. Jadi ini ada 4 mayit ya, ada 4 mayit. Maka caranya membagi warisnya itu adalah kita lakukan dulu pendataan harta yang ditinggalkan oleh mayit pertama. Total hartanya berapa, apa saja, lalu kemudian dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi. Baru dari mayit pertama ini dibagikan dulu ke ahli waris daripada mayit pertama. Kalau seperti ini kan istrinya dapat 1/8, kemudian anak laki-laki dan perempuan tinggal dapat sisa. Nah dari sini nanti ketahuan berapa bagian untuk anak kedua, yaitu Mas Darsono. Ya. Kan ketahuan di sini berapa ya. Nah bagiannya Mas Darsono ini kemudian diturunkan untuk ahli warisnya, untuk istrinya, untuk ibunya, dan anak laki-lakinya.
Kalau seperti ini istrinya dapat 1/8, ibu 1/6, dan anak laki-laki dapat sisa. Nah, kemudian bagian untuk Mas Darjo dari sini, dari mayit pertama, itu diturunkan ketika Mas Darjo meninggal. Ya, ibu kandungnya kan dapat 1/6, istrinya 1/8, anak perempuannya 2/3, dan nanti sisanya untuk saudara kandungnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ibu. Ketika ibu meninggal, itu mendapatkan harta dari mana? Harta dari mayit pertama, dari mayit kedua, tambah mayit ketiga. Itulah hartanya ibu. Nanti ditambah kalau ada harta milik pribadinya. Nah, ini yang diturunkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Nanti ini 2:1. Ya, laki-laki banding perempuan. Nah, tapi nanti untuk cucu ini kita hitungkan dulu namanya wasiah wajibah. Ya, wasiah wajibah untuk si anak ini, yaitu bagian yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya dengan catatan tidak melebihi daripada 1/3. Nah, gitu, Pak. Ininya gambaran secara garis besarnya. Kalau mau didetailkan ini memang butuh ya. Privat gitu. Jadi butuh diwawancarai ini Bapak nih apa saja, kemudian apa. Iya. Iya, begitu. Tapi gambaran utuhnya seperti ini Pak, cara baginya. Iya. Nanti Bapak bisa tonton rekaman video ini untuk melihat lagi gitu. Insya Allah. Boleh Pak, nanti hubungi saya. Kalau lebih detailnya nanti Bapak boleh hubungi Pak Rahmat nanti ya. Nanti nomor HP-nya ditampilkan. Ya, kita ketikkan 0853 5551. Oke, baik. Bapak Ibu itu udah saya ketikkan di chat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memang untuk waris ini sebenarnya langkah-langkahnya sudah kita coba ramu. Ini kita coba buat rumus sendiri Bapak Ibu. Hanya 4 langkah mudah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menghafal, ya bukan menghafal ya, sudah terpetakan di pikiran Bapak Ibu seperti yang ada di belakang layar saya ini, maka Bapak Ibu akan dengan mudah menyelesaikan kasus waris. Makanya ada peserta training kita yang menyampaikan kepada kami ketika dia selesai belajar training, dia itu Bapak Ibu ketika dapat kasus yang dia hadapi, terus dia melihat tembok dinding putih. Nah, itu dia coba lihat tembok itu dan langsung dia bisa menyelesaikan kasus warisnya. Jadi langsung tergambarkan seperti itulah lebih kurang. Diterpetakan, oh ini kalau meninggal Bapak siapa saja yang dapat. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita siap membersamai belajar 5 kali pertemuan dan ini insya Allah akan terus belajar dalam grup juga bisa. Nah, Bapak Ibu silakan hubungi saya di 0853 55517722 tersebut. Dan tadi mungkin Bapak Ibu mungkin bagi yang tidak bisa ngeklik tadi ya, boleh saya coba ketikkan di sini. Nah, itu ada linknya, boleh Bapak Ibu klik. Nah, langsung klik link yang ada di chat Zoom itu, langsung ke linknya. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu memang mungkin tidak ingin belajar, tapi ingin menyelesaikan kasus warisnya, kami juga akan bantu, silakan hubungi saya. Alhamdulillah, kami siap bantu sampai penyelesaian dengan saudara, lengkap dengan tertulis, karena banyak kasus yang ternyata saudaranya tidak bisa terima. Terus bagaimana dengan pencatatannya? Nah, ini kami bantu insya Allah lengkap. Barangkali itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah kalau konsultasi via Zoom ini di bulan depan. Dan Bapak Ibu kalau untuk belajar masih ada di sesi-sesi berikutnya, ada seminar, ada training, dan lain-lainnya. Silakan lihat terus di chat grup kita. Bapak Ibu kalau yang sudah bergabung, Alhamdulillah. Bagi yang belum bergabung, di sini saya coba ketikkan saja. Mungkin ada yang belum, ya, boleh klik di link yang ini. Nah, itu langsung ke WAG. Info belajar waris yang ada kami buat. Baik, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kami dari Kafah Waris Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dan mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa penutup kafaratul majelis, subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama semua Bapak Ibu. Ya, Bu Supriyani, Pak Nawawi, semuanya. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita izin end ya. Rekaman insya Allah besok sudah bisa dilihat dalam member area. Terima kasih.